Monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu, barangkali ada yang ditanyakan dalam kajian tadi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya kok belum paham masalah tahapan ini, Tab. Ustaz tadi mengatakan bahwa kutiba alaikumussyam ini adalah tahapan yang pertama. Yang dimaksud tahapan pertama itu ya bahwa orang yang lafadz yutiku itu, Ustaz tadi menerangkan bahwa orang yang tidak mampu, meskipun dia itu tidak sakit, tidak perjalanan, kalau dia tidak mampu maka dia harus boleh membayar fidyah. Ini kan Ustaz tadi mengatakan bahwa ini adalah tahapan yang pertama. Tapi kalau masuk tahapan yang kedua, syahrul Ramadan, baik itu orang mampu, orang yang tidak mampu, kalau tidak sakit dia harus tetap puasa. Itu maksudnya gimana, Tat? Orang tahapan yang pertama tadi kan Ustaz tadi mengatakan orang yang tidak mampu, kemudian dia itu boleh tidak puasa dan membayar fidyah. Tahapan yang pertama tadi Ustaz tadi mengatakan seperti itu. Tapi kalau tahapan yang kedua, orang yang tidak mampu atau tidak mampu, dia harus menjalankan puasa dalam tahapan yang kedua, yaitu syahrul Ramadan tadi loh. Gimana, Tat? Baik, begini ya. Jadi syariat puasa itu kan turun beberapa tahapan. Ya. Tahapan yang pertama, puasa itu wajib tapi dengan takhir. Takhir itu pilihan. Pilihan itu begini. Siapa yang mampu berpuasa, artinya dia tidak dalam kondisi sakit atau safar atau tua, maka dia berkehendak untuk berpuasa, menjalankan kewajiban. Ya begitu. Siapa yang tidak mampu atau siapa yang merasa berat, ya mampu tapi merasa berat, ya mampu atau merasa berat, maka dia boleh tidak berpuasa, ya boleh tidak berpuasa. Tapi ketika dia tidak berpuasa, dia harus mengganti dengan fidyah, ya dia harus mengganti dengan fidyah. Ini tahapan pertama. Ini intinya adalah takhir, kebolehan untuk tidak berpuasa bagi orang yang merasa berat, ya dia bisa dikatakan mampu tapi merasa berat, entah itu karena pekerjaannya luar biasa atau karena di masa tua. Yang masa tua itu sebenarnya kalau dihitung dia mampu tapi dia merasa berat. Ini yang pertama tadi. Nah, setelah tahapan pertama ini turun, kaum muslimin itu dalam sejarahnya lebih banyak yang memilih untuk berpuasa, lebih banyak untuk memilih yang berpuasa tinimbang orang yang memilih untuk berbuka atau membatalkan atau mengambil fidyah. Jadi karena mereka sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini disebutkan dalam sejarah. Ya. Nah, setelah tahapan ini turun, akhirnya Allah Subhanahu wa taala kemudian menghapus itu, mengganti itu dengan tahapan yang kedua. Ya. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Ya, hendaknya berpuasa bagi siapapun yang melihat hilal Ramadan. Ya. Ayat ini dijelaskan oleh para ulama itu mengganti kata-kata yang tadi, ya kata-kata yang takhir, pilihan tadi, mengganti kewajiban yang sifatnya pilihan. Artinya baik itu mampu atau tidak mampu, maksudnya berat atau tidak merasa berat, ya selama dia terkena kewajiban untuk puasa, tidak ada halangan safar atau sakit, maka dia harus melaksanakan puasa, kecuali kalau ada halangan, ya berupa safar atau sakit. Makanya yang disebutkan di ayat berikutnya, syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Quran, itu kata-kata ya
penghalang dari puasa Ramadan cuma dua, yaitu sakit dan safar. Sakit dan safar. Ini bisa dipahami Pak Khair ya. Nah, adapun jarak antara ayat pertama sampai ayat kedua turun ini berapa hari, sehingga Ramadan ini berapa hari, itu wallahu taala alam. Sampai saat ini saya mencari belum menemukan atau belum dijelaskan oleh para ulama. Sama-sama kewajiban. Para ulama juga menjelaskan fal yasum itu kewajiban secara penuh kepada orang-orang beriman. Kutiba juga demikian. Cuman mungkin beda redaksi, ya. Jadi kalau kita pahami ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu bukan berarti ayat ini kemudian dihapus, enggak. Tetap ini kewajiban. Cuman kaifiat, ya, tahapan pensyariatan puasa itu berbeda antara satu dengan berikutnya tadi. Tapi ayat yang mewajibkan puasa adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kaifiyatnya kan baru turun setelahnya itu tadi. Jadi tetap kewajibannya ini dari ayat kutiba alaikumusiyam. Nah, fal yasum itu untuk mengganti dari ayat yang sebelumnya wa adal ladzina yutiqunahu. Bisa dipahami Pak akhirnya? Ya.